kesalahanmu. Makanya statementnya Ali radhiyallahu anhu menarik sekali. Beliau mengatakan sungguhnya Allah telah memberitahukan sumber permasalahan kalian. Semuanya sumbernya ini. Dan Allah juga sudah berikan jalan keluar dan solusi serta obat dari masalah itu. Kata orang di sekitarnya, apa itu? Apa ini sumber masalah kita dan apa solusinya? Kata beliau, sumber masalah kalian adalah dosa kepada Allah dan jalan keluarnya adalah taubat. Sudah sering kita dengar, tapi orang kalau resapi dengan keimanan dalam hatinya, baru dia tersentuh. Nah ini baru jadi efek yang baik dalam kehidupannya. Kalau antum cuma dengar ilmu telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada efeknya. Tapi kalau antum renungi, ya, masuk telinga kanan, nyantolkan dalam hati kita. Dan kita renungi, maka kita akan mendapatkan keberkahan insya Allah. Yang kedua, dihalangi dari rezeki. Sebagaimana diambil dari hadis Nabi SAW yang masyhur, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat manusia, jika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya, banyak buat dosa tapi tetap melimpah rezekinya, maka itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Masih lanjutan hadis tadi ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau orang yang sudah sering diingatkan, jangan akhi, jangan ukhti, dosa, tidak mau dengar, Allah sengaja memang berikan dia segala pintu rezeki. Kesenangan, kegembiraan, akak-akak, ketawa sana sini. Tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Tiap hari begitu aja hidupnya. Allah sengaja bukakan itu. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 145. Tentu masih banyak yang dituliskan, tapi saya ringkas-ringkaskan. Kemudian kita masuk yang ketiga. Disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Urusan-urusannya dipersulitkan. Dan ini diangkat di sini dalil surah At-Talaq, surah nomor 2 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dalam kehidupannya dan akan memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Berarti makna daripada ayat ini, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, justru Allah persempit dia. Ya, persempit dalam kehidupannya. Sumpek dalam kehidupannya. Yang keempat, terhalangi dari ketaatan. Jadi sulit untuk ibadah. Ya, sulit untuk ibadah. Dan itu diambil dari statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku sempat melakukan satu perbuatan dosa. Ya, dia tidak sebutkan cerita besar, dia cuma mengatakan satu perbuatan dosa yang sudah cukup menghalangiku untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kapan antum biasa sholat malam tiba-tiba nggak bisa bangun, langsung introspeksi diri, ada dosa antum melakukan itu. Tiba-tiba antum kebablasan subuh, udah mau terbit matahari, dosa, nggak ada yang lain. Terhalangi dari ketaatan berarti karena dosa. Tapi kapan antum jauh dari dosa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian yang kelima, jika dosa itu bertambah banyak, maka dikunci hati pelakunya sehingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau terus diulang-ulangi dosa itu, maka hatinya terkunci jadi keras. Sulit sekali tersentuh. Mau gempa bumi, mau longsor, mau banjir, mau temannya tabrakan di depan mata dia, kepalanya bocor, mati, dia bisa selamat, tidak ambil pelajaran. Itu karena ada dampak maksiat. Orang itu kalau bersih hatinya dan banyak ketaatannya kepada Allah, sedikit perkara. Para salafus saleh ingat riwayat yang mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari istriku, pasangan hidupku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku.
Bayangkan tikus saja lewat di rumahnya, oh berarti ada dosaku. Coba begitu. Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk, bau bangkai, bau sampah. Langsung astagfirullah wa atubu ilaih. Ini ada dosa ini. Padahal sebenarnya itu umum. Orang semua lewat akan cium bau itu. Tapi dia berpikir Allah tidak mungkin lewatkan saya di sini dan saya menciumnya kecuali ada peringatan. Begitu mereka. Pekah sekali. Pekah sekali. Ya. Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan Allah uji dia. Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya. Langsung beliau sujud kepada Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran cuma menguji. Gitu kan. Tapi makin takutnya kepada Allah jangan sampai itu adalah hukuman. Nabi Muhammad SAW itu kalau lihat mendung, awan yang gelap, beliau gelisah, mondar-mandir sana-sini. Gelisah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda gelisah begini? Dia mengatakan, wahai Aisyah, saya tidak tahu apakah yang akan turun dari awan itu air berkah, air hujan, atau azabnya Allah. Kita nggak pernah tahu. Karena kan dosa kadang-kadang kita tidak sadari. Tapi sudah ada efek yang bisa datang kepada kita. Coba bayangkan. Disebutkan juga dalam sebuah athar, Nabi Nuh alaihissalam, pada saat anaknya tenggelam, dalam Al-Quran sempat diceritakan atau digambarkan, dia mengatakan, innahu min ahli. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ini anakku. Tapi Allah bilang, innahu laysa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Bukan lagi keluargamu itu, amalnya tidak baik. Lalu Allah menekankan setelah itu mengatakan, ya, dan aku tidak mau hai Nuh sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Wa inni a'iduka an takuna minal jahilin. Maka Nabi Nuh alaihissalam saking takutnya dengan ancaman Allah ini, jangan sampai kau termasuk orang-orang jahil. Allah sudah tenggelamkan, berarti Allah punya maksud di situ. Karena Allah bisa selamatkan anaknya Nuh, karena memang dalam keadaan kafir, nggak mau dengar ayahnya. Maka karena itu Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Saking takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu luar biasa mereka pekah dalam memahami kalau itu adalah dosa-dosa. Kita tutup dengan hadis ini dulu, baru kita azan insyaAllah dan salat. Hadis yang diangkat di poin kelima, efek daripada dosa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, Innal abda idha akhta khati'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan satu dosa, maka dalam hatinya akan muncul satu bercak hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Dan jika dia berhentikan kesalahan itu, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya cemerlang kembali. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Dan kalau dia ulangi lagi dosa itu, maka bercak hitam itu semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Wa hurran alladhi dzakarallah, dan dia makna arran yang menutupi yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekali-kali tidak bisa mereka selamat, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Demikian pula sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah beberapa kaum berhenti untuk meninggalkan sholat Jumat, suka melalaikan Jumat, dan Allah benar-benar akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Kita sudah sebutkan tadi 5, yang keenam adalah adanya datangnya bencana. Datangnya bencana. Jadi bencana ini bisa berupa penenggelaman ke dalam bumi, bisa gempa, bisa banjir, bencana intinya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Yang bunyinya, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing para pelaku dosa itu kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpahkan kepada mereka hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan.
Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi dari ayat ini jelas sekali bagaimana efek dosa itu akan mendatangkan berbagai macam jenis hukuman Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kalau pelanggaran sama maka hukuman sama. Para pelaku zina, homoseksual, lesbian akan sama. Apa yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka akan sama. Para pemabuk, pejudi akan sama juga menimpa mereka. Ya, dan seterusnya, semua maksiat-maksiat ini efek-efeknya akan sama. Oleh karena itu orang kalau melihat ke masa lalu yang Allah perintahkan kita agar berjalan di muka bumi ini, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Menyebarlah kalian di muka bumi lalu lihatlah akibat orang-orang yang telah mendustakan. Jadi Allah suruh kita melihat mereka bagaimana efek-efek yang telah menimpa mereka, karena efeknya akan sama kalau kita ulangi dosa yang sama. Kita kalau melakukan ketaatan bersama Nabi SAW dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya, kita akan sama akibatnya dengan mereka. Allah berikan dunia mereka kedudukan, kekayaan, kerajaan, ya, nama yang harum, kesempatan untuk beramal saleh, dan mereka meninggal akan masuk ke dalam surga. Sementara kalau kita mengikuti orang-orang yang lawan dari mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah, Syaibah dan seterusnya, ini yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, maka kita juga akan sama dengan mereka. Jadi hati-hati. Sudah banyak orang-orang sebelum kita yang taat, kalau kita ikuti maka kita akan sejalan dengan mereka, sama juga efek-efeknya. Dan kalau kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bermaksiat dan kita ikuti mereka, maka efeknya juga akan sama. Dari hadits Imran ibn Husain dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa kadhfun." Faqala rajul minal muslimin, "Ya Rasulullah, wa mata dhak?" Qala idza dhaharatil kainatu wal ma'azif wa syuribatil khumur. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Terjemahannya, di tengah-tengah umat ini, siapa itu? Umat Islam. Jadi jangan antum bilang, oh saya kan Islam, masa saya ditimpa bencana? Bisa datang bencana kepada antum. Nabi SAW bilang itu. Di tengah-tengah umat ini, umat Islam, akan ada pembenaman ke dalam bumi. Akan ada perubahan bentuk rupa, dikutuk oleh Allah. Akan ada pelemparan batu-batu. Lalu seseorang muslim bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadi?" Kata Nabi SAW, "Jika biduan dan alat musik merajalela serta khamar diminum." Nah, di masa kita, Masya Allah, mana-mana gitu kan. Jangan dianggap ini, oh ini berarti menyudutkan lagi, ini begini dan begitu. Ini agama harus disampaikan. Kalau antum tidak suka jangan dengar, kan gitu. Tapi tidak bisa dilarang umat untuk mendengarkan masalah seperti ini. Yang menyebutkan tersebarnya para biduan dan alat musik dan khamr diminum, siapa dia? Rasulullah SAW. Kami cuma nyampaikan, Anda bisa lihat di hadis Tirmidzi nomor 2212 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi jilid 2 halaman 479. Kalau itu sudah tersebar, maka jangan heran pelaku-pelaku, para praktisinya akan dihukum seperti ini. Ini sudah benar sabda Nabi SAW, tidak mungkin salah. Lawannya kalau orang tidak lakukan, insya Allah dia akan selamat. Kan gitu. Dalam Al-Quran Allah memastikan dalam surah An-Nahl ayat 45. Ini surah nomor 16 ya. Afa aminal ladzina makaru sayyiati an yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang yang membuat tipu daya dan jahat, maksiat, merasa aman dari bencana yang dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari? Ini sudah turun 1400 tahun yang lalu, surah An-Nahl ayat 45. Apakah orang-orang yang buat dosa itu merasa aman dari kami tenggelamkan mereka dalam bumi, tiba-tiba longsor, tiba-tiba gempa, ya. Kemudian atau datang kepada mereka siksa dari arah yang mereka tidak sadari, gangguan dari orang lain, dia diserang dengan hewan-hewan, banyaklah, virus, bakteri, penyakit, banyak sekali. Setiap saat orang-orang pelaku maksiat ini terancam, dan setiap saat orang beriman selalu aman. Subhanallah, orang kalau tidak buat dosa teman-teman, lantang dia ngomong, nyaman dia berinteraksi, semuanya enak karena dia tidak buat dosa.
Orang kalau buat dosa itu walaupun orang lain tidak tahu, dia merasa kayak terganggu sendiri, terkekang dengan dosanya itu. Hilang percaya dirinya, murung hidupnya, banyak permasalahannya, keluh kesah selalu keluar dari mulutnya. Ini semua kena dosa. Yang ketujuh, akan terjadi perselisihan dan perpecahan karena dosa-dosa itu. Di antaranya, pecahnya hubungan suami istri, ya, ributnya rumah tangga itu dosa. Efek dosa. Ributnya antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, kerabat sama kerabat, ya, sahabat sama sahabat, bawahan sama atasan, atasan sama, ini semua karena dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad di nomor 5357 dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahihah nomor 637. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ma tawaddathnani fafurriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah dua orang yang berkasih sayang, lalu keduanya tercerai-berai, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Yang buat dosa dirugikan oleh Allah karena terpisah, dan yang berbuat amal soleh tidak berbuat dosa, Allah selamatkan dari keburukan orang yang berdosa, kemudian Allah akan gantikan kehidupannya dengan kebahagiaan. Tapi Allah akan pisahkan. Artinya orang yang sama-sama baik, soleh dan soleh akan disatukan, orang yang berbuat dosa akan disatukan juga. Ini akan selamat, ini akan dihukum. Itu sederhananya. Ingat, semua pelanggaran akan bisa datang setiap saat hukuman Allah. Jangan dicoba-coba. Dosa untuk dipelajari dan dijauhi. Berapa kali saya bilang, gak usah bilang itu babi haram. Bagaimana rasanya dagingnya? Gak perlu. Udah tahu mukanya babi begitu, fotonya begitu, suaranya begitu. Udah gak usah. Kalau perlu lihat aja gak usah. Udah tahu haram. Yang penting Allah sudah tahu. Beritahukan kan? Sekarang teman-teman gini, antum masuk di perusahaan nih. Perusahaan akan sampaikan supaya antum dapat gaji, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Antum kerjain semua, dapat gaji, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Perusahaan pun berharap antum buat itu, ya kan? Tapi dari sisi perusahaan akan bilang, ingat ya, jangan langgar ini, jangan langgar ini, jangan langgar ini. Perusahaan tidak berharap antum melanggar, tapi kalau antum melanggar, antum kena konsekuensinya. Nah, Allah SWT tidak mau menghukum kita. Allah tidak mau kita buat dosa. Makanya Allah sampaikan, kalau kau buat dosa akan kena hukuman loh. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi. Gak usah dicoba. Amal soleh dipelajari untuk diterapkan. Begitu konsepnya. Apalagi teman-teman yang masih Allah berikan umur muda, Masya Allah. Di saat ini justru energik. Ya, masih energik begini, masih semangat. Ya, berbanyak ibadah. Jangan nanti sudah tua baru susah gitu. Tapi banyak orang di luar sana sudah tua tapi tidak mau tobat. Makin saja maksiat. Bangga. Pamer di media, menari-menari sana sini, sudah tua. Rambut sudah ubanan. Tidak takut kepada Allah SWT. Ini kalau mati, untung apa dia ini? Dapat apa gitu? Ruginya luar biasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Maknanya, nanti kalau malaikat maut datang, akan berkata kepada kita semua, kan sudah datang peringatan. Peringatan itu kata sebagian ulama tafsir dalam Al-Quran disebutkan itu salah satunya adalah munculnya uban. Salah satunya adalah adanya keturunan generasi yang akan menggantikan kita. Salah satunya adalah meninggalnya kerabat-kerabat atau orang tetangga yang kita pernah kenal. Semua itu peringatan. Artinya kita setiap saat akan seperti itu. Pasti. Jangan menyesal teman-teman sekalian nanti kalau sudah tiba waktu. Dulu saya sudah dengar ceramah tapi sayang saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikutin. Ya rugi sendiri. Saya nggak mungkin teman-teman datang ke rumah antum masing-masing ketuk. Ingat akhi, sholat. Ingat gini. Ingat ukhti begini. Tidak bisa. Kita cuma teriak-teriak di mikrofon begini. Ayo, ayo. Nah tinggal keputusan di tangan antum. Tapi ingat telah tegak hujah pada antum sekarang. Allah sudah sampaikan. Mau jadi baik-baik. Dan begini kalau mau jadi orang baik sekaligus jadi orang baik. Sekalian. Jangan setengah-setengah. Jangan hijrah tapi masih ada sedikit. Tidak usah. Dosa tidak usah dicoba. Sekarang jadi orang baik. Apapun orang bicara terserah. Pokoknya saya selamatkan diri saya sendiri. Dan makin kita pupuk keimanan itu amal soleh, maka akan nikmat nanti dia.
Baik, jadi kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah dua orang berkasih sayang, lalu keduanya tercerai melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Demikian pula hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Rasulullah SAW menghadap wajahnya kepada orang-orang setelah berkata, aqimu sufufakum thalathan, luruskan saf kalian, waktu beliau mengimami salat, sambil mengarahkan wajah beliau kepada para sahabat makmum. Wallahi latuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian benar-benar meluruskan saf kalian, atau Allah benar-benar akan menyisihkan di antara hati kalian. Qala fara'aitu ar-rajula yulsiku mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Maka kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW mengatakan, demi Allah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian dalam salat, atau Allah benar-benar akan menyisihkan di antara hati kalian. Maka dia berkata, aku pun melihat setiap orang dalam saf merapatkan pundak-pundaknya dengan pundak temannya, lututnya sama lutut temannya, maksudnya lutut bagian sebelah kanan dan kiri, dempet sama teman di sebelah, dan mata kaki kepada mata kaki temannya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan. Jadi kata para ulama hadis, ya, ini betul-betul maknanya seperti lafadznya. Kapan tidak mau melakukan ketaatan yang Nabi SAW sudah perintahkan mengatur saf, maka akan berselisih. Dan tidak ada enaknya berselisih. Kita kalau cekcok sama seseorang, itu nggak enak. Karena tadinya kita bersahabat, tiba-tiba kita cekcok, pecah, mau bicara apapun jadi nggak enak. Interaksi jadi nggak enak. Tapi dalam hadis ini dijelaskan ini karena ada dosa yang dikerjakan oleh salah satunya. Yang kedelapan, kemaksiatan itu akan menghapus keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan ketaatan. Tadi semua sudah disebutkan sebenarnya ini masalah rezeki dan segala macam ilmu. Tapi di sini ada keberkahan. Apa maknanya keberkahan? Kita akan tercukupi dengan apa yang sudah Allah berikan. Itu keberkahan. Diangkat dalilnya di sini adalah surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka beriman pada Allah dan patuh kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, peringatan-peringatan yang sampai kepada mereka. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau penduduk negeri itu bertakwa, beriman, maka Allah akan berkahi. Maknanya apa? Kalau mereka bermaksiat akan diangkat keberkahan. Ya, pencukupan terhadap kebutuhan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu, hadis ini disebutkan oleh Al-Bazzar dan Al-Albani menyebutkan dengan sanad hasan sahih. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'an nas. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri memanggil orang-orang seraya mengatakan, kemarilah. Faqala halummu ilayya. Fa'aqbalu ilaihi fajalasu. Maka orang-orang pada kumpul kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, hadza rasul rabbil alamin Jibril sallallahu alaihi wasallam nafatha fi ru'i. Ini adalah utusan Rabb semesta alam, Jibril alaihissalam meniupkan dalam hatiku, annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya ketahuilah, tidak akan mati satu jiwa melainkan telah disempurnakan rezekinya. Wa in abta'a 'alaiha, meskipun terlambat datang kepadanya. Fattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam memohon kepada Allah. Wala yahmilannakumul istibta'ul rizq, dan jangan sampai terlambatnya rezeki mendorong kalian untuk mendapatkannya. Jangan sampai keterlambatan rezeki mendorong kalian untuk mendapatkannya dengan maksiat kepada Allah.
Di sini dikatakan dasar Arabnya wala yahmilannakum istibta'ur rizq an ta'khuduhu bi ma'siyatillah. Fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Karena sungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan apa yang di sisinya dengan kemaksiatan kepadanya. Jadi dari hadis ini jelas sekali bagaimana Nabi SAW memastikan ada wahyu yang sampai kepada beliau. Kalau rezeki itu akan diberikan kepada semua makhluk, tidak mungkin ada pindah rezeki. Ya, tidak mungkin kalau proyek itu kita nggak dapat lalu kemudian berarti rezeki saya diambil, tidak mungkin. Berarti memang belum rezekinya. Lalu dikatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada ahli maksiat. Di dalam riwayat lain, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berpesan kepada aku dengan 7 kalimat yang menyebutkan diantaranya iyyaka wal ma'siyah fa innal ma'siyata halla sakhatullahi azza wajal. Hati-hati dari maksiat karena dengan maksiatlah murka Allah pasti akan datang. Artinya akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain diangkat juga oleh penulis ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bidhan فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Sungguh aku mengetahui beberapa kaum, kata Nabi SAW, dari umatku ini, umat Islam, akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti bukit Tahamah yang putih. Bukit yang sangat besar. Ya, orang-orang Madinah mengenal ini. Sangat besar. Nabi SAW mengatakan pahala mereka seperti gunung-gunung itu. Lalu Allah menjadikannya debu-debu yang berhamburan. Allah tidak terima. Thauban, sahabat Nabi yang merupakan mantan budak Nabi SAW yang Nabi bebaskan. Diistilahkan dengan maulan Nabi SAW. Thauban berkata, ya Rasulullah, sifati kepada kami tentang mereka. Terangkan mereka kepada kami dengan jelas, agar kami tidak termasuk di antara mereka. Sedangkan kami tidak menyadarinya. Siapa orang-orang ini bawa pahala bergunung-gunung hari kiamat, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, mereka itu dari saudara kalian dan dari ras kalian. Dari keturunan-keturunan kalian, kaum muslimin. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambil. Mereka juga sholat malam. Tapi mereka adalah kaum yang apabila mereka bersua dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, maka mereka melakukannya. Hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya kalau ada orang, di saat dia sendiri tetap dia bermaksiat kepada Allah, dia safar, dan dia berzina, dia mabuk, tapi dia kalau kembali ke negara dia coba kembali lagi jalan Allah. Ini orang-orang yang tidak sadar kalau dia telah buka pintu maksiat dan Allah tetap mengawasi dia. Jadi tidak boleh dibuka pintu-pintu itu. Yang kesembilan, hilangnya rasa malu. Yang notabene adalah akhlak paling mulia, paling agung dan paling besar nilainya. Dan Nabi SAW bersabda, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya tiap-tiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Malu itu adalah sesuatu yang muncul dari hati, ya, sehingga tidak mau mengerjakan pelanggaran-pelanggaran. Tentu malu yang paling utama teman-teman, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak orang malu dengan mertuanya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan teman-temannya, tapi dia tidak malu dengan Allah. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah sebelum matamu tertuju kepada sesuatu yang haram, ketahuilah bahwa Allah lebih dulu melihatmu sebelum engkau melihat dosa tersebut. Allahul musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan karena ini pekah sekali hadis ini. Ya, orang kalau lagi sendirian kemudian dia terus dalam dosa, walaupun di sisi lain dia sholat malam, dia ibadah segala macam, tetap aja itu akan dihabiskan oleh Allah SWT pahala mereka. Bukan cuma dicatat dosa. Ya, karena mereka hanya berkedok di depannya orang kelihatan alim, tapi di belakang ya, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksiat kepada Allah. Ini yang masalah yang ke-9 ya. Dan juga kata Nabi SAW diangkat dalilnya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Kata Nabi SAW, salah satu perkara yang terus-menerus diketahui oleh manusia turun-temurun dari ucapan para nabi-nabi yang saling mengingatkan, jika kamu tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Jadi orang kalau sekali buat dosa, mau buat dosa biasanya Allah masih kasih rasa malu, rasa takut. Tapi kalau dia tetap paksakan diri berbuat dosa itu lama-lama hilang malunya. Bahkan bisa menjadi simbol dalam kehidupannya. Mungkin awal perempuan buka hijab malu. Tapi kalau dia biarkan dirinya terus maksiat, maka nanti akan hilang rasa malu dan dia anggap dirinya tidak buat salah. Bahkan terbalik, dia anggap orang yang menasihati dia itu yang salah. Padahal itu jalan keselamatan buat dia. Yang ke-10, kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Mulai dari kenikmatan dunia sampai kepada kenikmatan akhirat. Sebenarnya ahli maksiat itu tidak menikmati masalah makanan, masalah minuman sebagaimana orang-orang saleh menikmatinya. Sehingga kita temukan orang-orang bermaksiat itu selalu berkeluh kesah walaupun makanannya mewah, depannya tidak berkeluh kesah. Atau bahkan Allah uji dengan penyakit yang dia tidak bisa nikmati makanan yang ada di depannya. Sementara orang-orang saleh walaupun makannya sedikit, makanannya sederhana tapi dia akan menikmatinya dan dia merasa itu sebuah nikmat yang besar. Jadi hilangnya kenikmatan itu termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam poin ini. Di dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, "Makhtalaja irqun, wala ainun illa bidham, wa ma yadfa'u Allahu anhu akthar." Tidaklah daging menjadi rusak, dan begitu pula mata air rusak, kecuali karena satu dosa, sedangkan apa yang Allah hindarkan darinya lebih banyak. Hadis ini diriwayatkan dalam Mu'jam As-Saghir nomor 1053 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bayangkan teman-teman, daging bisa rusak, ya, mata air bisa hilang, apa saja fasilitas bisa hilang, maka itu sudah cukup disebabkan karena dosa manusia. Ini luar biasa ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Lau anna Allah yu'akhiduni wa Isa bidunubina, la'adzabana wa la yadhlimuna syai'a." Qala wa asyara bis-sabbabati wallati taliha. Seandainya Allah menghukum aku dan Isa karena dosa-dosa kami, niscaya dia menghukum kami dan tidak menganiaya kepada kami sedikit pun. Ini tawadhu'nya Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya ini, kemudian dan juga Isa, beliau mencontohkan Nabi Isa AS, bisa banyak maknanya. Bisa karena Nabi Isa AS dalam sebuah hadis syafaat hari kiamat nanti, semua nabi-nabi umumnya menyebutkan tentang kesalahan yang pernah dilakukan kecuali Isa AS. Isa tidak menyebutkan kesalahan yang dia lakukan gitu kan. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan, kalau seandainya saya sama Isa, Nabi juga begitu, jauh dari kesalahannya. Kalau seandainya saya sama Isa dihukum sama Allah, maka pasti Allah tuh hukum dengan keadilannya. Artinya kalau Nabi pun mengucapkan ini, bagaimana dengan kita gitu? Pasti dosa-dosa kita kalau dihukum juga memang karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, gitu kan? Yang ke-11, mengadakan di muka bumi aneka macam kerusakan pada air, udara, tanaman dan buah-buahan juga tempat tinggal. Jadi tadi kalau yang ke-10 itu lebih kepada kerusakan secara khusus. Penulis tulis di sini masalah daging, ya. Kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Kalau yang ke-11 ini mengadakan dosa-dosa, maksud itu mengadakan, ya, mendatangkan berbagai macam kerusakan pada air, udara, tanaman, buah-buahan dan tempat tinggal. Polusi udara, apalah, macam-macam penyakit, virus, ini semua karena dosa. Begitu yang disebutkan. Dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi wa liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi terjadi kerusakan-kerusakan banyak justru karena manusia berbuat dosa, akhirnya Allah datangkan sebagai hukuman kepada mereka. Kemudian hilangnya, yang ke-12, hilangnya rasa aman dan ketentraman, baik individu maupun masyarakat. Dinukil sebuah kisah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat menjadi khalifah, beliau selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah, sampai beliau menginstruksikan,
di wilayah kekuasaanku ini tidak boleh ada kezaliman terjadi. Baik sama manusia ataupun hewan-hewan. Subhanallah, berjalan kerajaannya dia. Betul-betul dinukil oleh sebagian ahli sejarah, di masa kerajaan Umar bin Abdul Aziz belum pernah terjadi sejarah serigala makan domba. Padahal itu biasa terjadi. Tapi di zaman beliau tidak terjadi di wilayah kekuasaannya. Sampai terjadi, ada satu orang datang kepada seorang alim di negeri Syam, lalu dia mengatakan, sesungguhnya domba tetanggaku telah memakan rumput di dalam halaman rumahku. Maka si alim itu langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini telah meninggal Amir Mu'minin. Orang pada bingung, kok dombanya tetangga makan rumput tetangganya, lalu dia bilang telah meninggal Amir Mu'minin. Kata orang itu, kok bisa anda bilang begini? Karena dia sudah memohon kepada Allah dengan kesolehannya kalau tidak terjadi kezaliman. Dan ini kezaliman terjadi. Berarti menandakan dia sudah meninggal. Dan ternyata dicek betul hari itu dia meninggal. Jadi kesolehan seseorang itu berefek kemana-mana. Berefek kepada kelembutan muamalah istri, kebaikan, juga royalitasnya suami, ya. Kemudian anak-anak berbakti, teman-teman semua menghormati, mudah urusan-urusan, sampai hal yang kecil, semua itu karena ketaatan. Dan sebaliknya, terhambatnya dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semua karena dosa gitu. Jadi ini yang ke-12, ya, hilangnya rasa aman dan ketentraman gitu. Sini juga ditambahkan yang ke-13, kemaksiatan mengakibatkan keputusan hubungan antara hamba dengan Robnya. Ya. Tapi nggak disebutkan dalilnya, cuma memang ini masuk akal. Ya. Orang berbuat dosa maka dia jauh dari Tuhannya. Kemudian yang ke-14, maksiat akan merusak hati manusia yang merupakan raja di dalam hati atau di dalam dirinya. Ya. Serta menjadi penyebab juga gelapnya hati. Sehingga akhirnya sulit sekali datang kepada dia, ya, peringatan-peringatan. Selanjutnya yang keberapa? Yang ke-15. Sebenarnya yang ke-14 tadi itu masalah, di sini disebutkan sama beliau, ya, berpengaruh dalam hati seperti pengaruh penyakit pada tubuh, itu yang merusak hati. Terus yang ke-15 itu gelapnya hati, itu disendirikan lagi poinnya. Kemudian yang ke-16, umat-umat akan berebut memangsa kaum muslimin karena dosa. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Sahih karena Syekh Albani, kata Nabi SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nyaris umat-umat berebut atas kalian sebagaimana orang-orang rakus berebut makanan. Faqala qail, maka seseorang berkata, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah pada hari itu jumlah kami sedikit? Jadi Nabi SAW bilang, kalian ini umat Islam nanti akan diperebutkan oleh orang-orang. Seperti orang yang rakus memperebutkan makanan. Kita bisa lihat banyak keadaan-keadaan di masa kita pun begitu, umat Islam seperti tidak punya kekuatan gitu kan. Diperebutkan sana sini. Ini kata Nabi SAW, itu akan jadi. Ya, terjadi. Maka seorang mengatakannya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita sedikit? Kenapa sahabat ini bertanya begitu? Karena di masa itu, di zaman Nabi SAW, kekuatan Islam cuma di kota Madinah. Tapi orang seluruh dunia khawatir dan takut dengan kaum muslimin. Segan. Saat sekarang jumlah kita banyak, tapi kita belum bisa, ya, menetapkan, memberikan kemuliaan yang sebenarnya sebagaimana dicapai oleh Nabi SAW dan para sahabat. Qala bal antum yawma idzin katsir, kata Nabi SAW, tidak, pada hari itu kalian sangat banyak, walakinakum gusa'un ka gusa'is sail, tapi pada saat itu kalian seperti buih di lautan, seperti busa-busa di lautan, tidak ada manfaat, tidak ada kekuatannya, bukan tidak ada manfaat, tidak ada kekuatannya. La yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Di saat itu Allah akan mengangkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan masukkan dalam hati kalian penyakit wahan. Faqala qail, seseorang berkata, ya Rasulullah, amal wahan. Apa itu penyakit wahan? Qala hubbid dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut pada kematian. Kata sebagian ulama hadis, Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kita. Berikut juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan
penyakit dalam hati ini. Yang ke-17, kemaksiatan bisa melupakan diri sendiri. Maksudnya dia lupa tentang maslahat-maslahat buat dirinya, penyelamatan dirinya. Dan ini yang terakhir ya. Beranjak daripada surah Al-Hasyr ayat 19. Allah SWT berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Surah At-Taubah ayat 67. Mereka merupakan Allah, maka Allah juga membuat mereka lupa. Atau Allah melupakan mereka. Dari sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan melupakan maslahat buat dirinya sendiri, keselamatan buat dirinya sendiri. Yang ada bagi pelaku maksiat adalah jalan pintas. Berbuat dosa nanti akibatnya terserah, mau bagaimana tidak masalah. Ini orang bodoh. Ya, orang yang menjerumuskan dirinya pada maksiat akhirnya dia tidak mau tahu efeknya datang kepada dia, tidak ada masalah. Bukankah orang yang narkotika, orang yang mabukan, sebenarnya dia tahu setelah itu dia berbahaya. Tapi dia tidak mau tahu. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia ganggu istri orang, ganggu rumah tangga orang. Kemudian dia tahu efeknya nanti bahaya, tapi tetap aja dilakukan sama dia. Nah ini Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka. Lupa tentang efek-efek bahaya yang datang menimpa mereka. Akhirnya datanglah hukuman. Allah SWT datangkan karena memang sudah terjadi hal tersebut. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhammad Yusuf di acara Ghazwah bagi-bagi hadiah. Dan pada hari ini seperti biasanya kita telah menyiapkan hadiah untuk Anda peserta atau penonton setia Ghazwah bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullahu Ta'ala dengan judul Berangan-angan berbuat maksiat dan bersemangat atasnya. Nah, ini adalah kajian kitab dosa-dosa besar. Nah, kajian kitab ini juga dikaji atau selalu dirutinkan di setiap hari Rabu tiap pekannya di Masjid Nurul Iman Blok M Jakarta Selatan. Baik, para pemirsa di rumah, ketika saya mengatakan Ghazwah bagi-bagi hadiah, maka passwordnya adalah mulia dengan Islam. Silakan hubungi 0811 1330 5353. Saya ulangi 0811 1330 5353. Alhamdulillah pada hari ini tepatnya di tanggal 10 Januari 2023 awal bulan kita selalu belajar ilmu agama dari guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Silakan hubungi 0811 1330 5353. Baik, ada penelpon pertama.
Assalamualaikum. Baik, kami informasikan sebelum ada penelpon untuk pemirsa di rumah tidak diperkenankan untuk menelpon kembali ketika sudah pernah mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah. Kami ulangi, tidak diperkenankan untuk menelpon kembali atau menelpon 2 kali ketika sudah mendapatkan hadiah atau pernah mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah. Baik, kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain agar mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah, dan semoga hadiah yang didapatkan bermanfaat bagi si pemenang. Baik, ada penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Kosi di Pamekasan. Ibu Kosi di Pamungkasan. Iya. Baik, Ibu Kosi. Silahkan Ibu dipilih untuk pertanyaannya nomor 1, 2, 3, atau 4. 3. Nomor 3. Baik Ibu, silakan disimak. Saya bacakan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan penyakit wahan? Penyakit wahan. Ya. Apa artinya penyakit wahan itu? Kalau Ibu tadi menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah, tentu Ibu akan mudah menjawab dan tahu apa itu penyakit wahan. Qadarullah terputus. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Silahkan hubungi 0811 1353. Tadi penelpon pertama kita terputus. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Hairuli di Cilegon. Bapak Ruli di Cilegon. Iya. Baik Pak Ruli, silahkan Pak dipilih pertanyaannya nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 3. Nomor 3, baik. Tadi sama seperti pertanyaan penelpon pertama, tapi qadarullah terputus ya. Silahkan Pak disimak pertanyaannya, saya bacakan. Apa yang dimaksud dengan penyakit wahan? Penyakit wahan itu cinta dunia dan takut akhirat. Takut meninggal maksudnya, takut akhirat. Takut mati. Ya, lebih tepatnya takut kematian. Iya, Masya takut Allah. mati. Jadi penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut akan kematian. Masya Allah. Ya. Baik, jawaban Bapak benar Pak. Bapak berhak mendapatkan hadiah pada hari ini. Silakan konfirmasi nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 081113305353 Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga nanti hadiahnya ketika sudah sampai di tujuan atau sampai di rumah bermanfaat Pak, bisa berguna. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik Ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah penelpon kita pertama telah mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda pemirsa di rumah, pemirsa setia penonton Ghazwa TV atau Ghazwa bagi-bagi hadiah. Silakan hubungi 0811 1330 5353. Kami informasikan untuk sedekah kreatif ya. Sebelum ada penelpon berikutnya, sedekah kreatif
yakni yayasan yang dinaungi oleh Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, memiliki sebanyak 21 program. Nah, untuk program-programnya diantaranya adalah tanggap bencana. Tanggap bencana, kita tidak tahu bencana ini kapan terjadi dan di mana terjadi bencana ini. Tapi Yayasan Sedekah Kreatif selalu memasang badan dari donatur-donatur kita menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Nah, seperti halnya kemarin di Cianjur, kita telah menyalurkan bantuan dari para donatur dan di sana qadarullah ya, jadi banyak rumah-rumah yang rusak, jadi kita salurkan bantuan tersebut dan insya Allah minggu ini di hari Kamis dan Jumat kami akan salurkan bantuan untuk tahap kedua untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Baik, ada penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Nur Ainun dari Padang. Ibu Nur Ainun di Padang. Dari Padang. Ya. Masya Allah, orang Padang ya. Silakan Ibu dipilih pertanyaannya nomor 1, 2, atau 4. Nomor 1. Nomor 1. Silakan disimak pertanyaannya, saya bacakan. Sebab turunnya keimanan seorang hamba adalah apa? Sebab turunnya keimanan seorang hamba. Karena maksiat. Karena maksiat, Masya Allah. Jadi keimanan itu turun atau terkikis dikarenakan kita melakukan perbuatan dosa atau melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah, Ibu berhak mendapatkan hadiah pada hari ini. Silakan Ibu Nur Ainun konfirmasi nama lengkapnya dan alamat lengkapnya ke nomor 081113305353 agar kami dapat mengirimkan hadiah yang Ibu dapatkan pada hari ini. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Penelpon kita dari Padang, Ibu Nur Ainun, sudah mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah. Masih ada kesempatan untuk Anda pemirsa di rumah untuk mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah. Nah, saya informasikan kembali untuk sedekah kreatif ya. Tadi tanggap bencana, insya Allah di minggu ini kita akan salurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Cianjur, yaitu bantuan tahap kedua. Adapun bantuan ini kita akan berikan berupa makanan. Jadi nasi kapsa kita akan bagikan di sana. Insya Allah akan dijalankan di hari Kamis dan Jumat. Baik, ada penelpon ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dan Ibu Inur di Pekanbaru. Ibu Inur di Pekanbaru. Ibu Ya, Inur di Pekanbaru. Gimana kabarnya di sana, Bu? Alhamdulillah. Cuaca cerah atau hujan di Pekanbaru, Bu? Agak mendung, Pak. Agak mendung, berarti sama ya. Di Jakarta juga agak mendung. Baik. Ibu, silakan dipilih untuk pertanyaannya. Nomor 2 atau nomor 4? Nomor 4. Nomor 4. Silakan disimak. Pertanyaan saya bacakan. Sebutkan 4 golongan manusia berdasarkan ilmu dan harta. 4 Ada 4 ya, 4 golongan manusia berdasarkan ilmunya dan hartanya. Yang pertama, seseorang yang mempunyai ilmu dan harta dan dia mengaplikasikannya ke dalam ilmu dan harta.
Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai harta. Yang ketiga, orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai ilmu. Dan yang keempat, orang yang Allah kasih harta tetapi mengeluarkan harta di jalan yang tidak benar atau maksiat. Masya Allah. Ibu tadi menonton dari awal kajian Ustadz Khalid Basalamah. Maaf, kurang jelas. Tadi Ibu menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala dari awal ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Baik Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah pada hari ini. Jawaban Ibu benar. Alhamdulillah. Ibu silakan konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 0811 1330 5353 atau nomor yang Ibu telepon pada saat ini. Jazakallah khair. Waiyak. Baik Ibu, sehat selalu. Salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita telah mendapatkan pemenang untuk hadiah Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Alhamdulillah. Nah, saya akan lanjutkan untuk informasi sedekah kreatif. Ada program khitanan masal. Khitanan masal terakhir kita adakan di Bali, tepatnya di Denpasar dan Karangasem. Nah, ada juga pengobatan gratis, Lajis. Insya Allah Lajis ini kita akan hidupkan kembali dan kita akan terjun langsung ke lapangan untuk membagikan makanan siap santap di minggu depan. Dan ada juga rumah Quran, mualaf care, dan buka puasa. Buka puasa ini yakni untuk puasa Senin dan Kamis serta puasa Yaumil Bid. Nah, ada juga Mawaddah Indonesia. Mawaddah Indonesia yaitu sebuah wadah di mana para jomblo-jomblo ya, yang mencari pasangan hidup secara syar'i, silakan daftarkan diri Anda di mawaddati.com atau ketik di web mawaddati.com. Daftarkan diri Anda atau kerabat Anda, semoga dengan ikhtiar tersebut mendapatkan jodoh yang halal serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga Pustaka Ibnu Zaid. Pustaka Ibnu Zaid seperti biasanya yang saya beritahukan kepada Anda semua pemirsa di rumah, bahwa ini adalah percetakan buku hasil karya Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala beserta semua kajian-kajian beliau akan dibukukan dan diterbitkan di Pustaka Ibnu Zaid. Anda semua bisa memiliki buku-buku tersebut dengan membelinya di Adwat Store. Nah, Adwat Store yaitu store yang menjual segala bentuk macam oleh-oleh khas Timur Tengah. Buku dari Pustaka Ibnu Zaid juga dijual di sana. Atau ketika Anda malas atau terlalu jauh dari Adwat Store, maka Anda bisa membelinya secara online melalui Tokopedia dan Shopee. Baik, ada juga Adwat Resto. Adwat Resto menyediakan makanan khas Timur Tengah ala-ala Nusantara, ya, bertempat di Jalan Condet Raya nomor 50 Jakarta Timur. Bagi para pemirsa yang ingin mencicipi masakan khas Adwat Resto, silakan kunjungi di Jalan Condet Raya nomor 50 Kramat Jati Jakarta Timur. Batu Ampar maksudnya. Jadi Batu Ampar Jakarta Timur. Ada juga Adwat Resto, Adwat Store yang saya sebutkan tadi, itu juga menjual baju yang saya pakai, seperti yang saya pakai ini, baju koleksi KHB Collection. Jadi ini baju desain dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, bisa Anda miliki atau Anda beli di Adwat Store. Atau produk-produk sebagian Adwat Store itu ada di sebelah kanan saya, seperti madu, coklat, kacang-kacangan, buku,
dengan parfum dan kurma. Ada juga ada farm. Insya Allah tahun ini ada farm akan dibuka kembali untuk Anda, dan kami menyiapkan berbagai macam atau tipe domba yang bisa Anda beli untuk berkurban di tahun ini. Nah, ada farm menyiapkan kurban-kurban, hewan kurban yang berkualitas tinggi serta terjamin dari segi makanan dan kesehatannya. Silakan nanti Anda bisa melihat atau follow dulu IG Ada Farm. Silakan diketik pencarian IG Instagram @adafarm. Ada Farm akan dibuka kembali tahun ini dan menyiapkan berbagai jenis domba atau kambing serta sapi untuk kurban Anda di tahun ini. Insya Allah, semoga Allah mudahkan semuanya. Ya. Yang terakhir, Uhud Tour. Ya, Uhud Tour. Ini Uhud Tour ketika Anda semua yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala bisa berangkat di tanggal 4 Maret, yaitu paket bronze. Nah, Anda bisa lihat di layar kaca Anda ada tayangan mengenai Uhud Tour. Silakan Anda lihat tayangan Uhud Tour, yaitu informasi seputar Uhud Tour yang kami siapkan untuk Anda semua yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Nah, Uhud Tour juga bukan hanya sekedar umroh, ada juga paket yang bersamaan dengan perjalanan untuk menjelajahi negara-negara muslim di seluruh penjuru dunia. Seperti halnya paket umroh plus Turki, paket umroh plus Spanyol. Nah, umroh sekalian jalan-jalan, Masya Allah. Nah, ini keberangkatan di tanggal 4 Maret. Ada kesempatan untuk Anda semua yang ingin mendaftarkan diri di Uhud Tour, silakan hubungi 0811 1330 4242 atau 4040. Ada juga di keberangkatan di tanggal 1 April. Ini Masya Allah, keberangkatan 1 April ini bertepatan di pertengahan Ramadan. Jadi umroh di bulan Ramadan, Masya Allah. Ini sangat luar biasa keutamaannya. Kita umroh dan di bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan, silakan daftarkan diri Anda di Uhud Tour. Demikian informasi untuk Anda seperti biasanya yang bisa kami sampaikan pada hari ini di acara Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Semoga para pemenang yang telah mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah ketika sampai hadiahnya di tempat masing-masing bisa berguna, dan ketika hadiah itu berupa buku, maka semoga dibaca dan diambil ilmunya, semoga bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan kami doakan semua para pemirsa di rumah selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu untuk belajar ilmu agama. Demikian, saya Muhammad Yusuf beserta kru yang bertugas mengundurkan diri. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu di acara Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam, hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam, hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini.